dan Kakak Zizi. Yeay. silahkan opening Kak. Assalamualaikum. Hai guys, so di video kali ini aku mau interview sama mamah lagi. Yeay. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Yeay, ayo kita mulai. Nah, di sini Kakak Zizi baru tiba di KTP, alhamdulillah ya Kak ya. Nah, memang mau tanya apa kabar Kak sekarang? Alhamdulillah aku baik guys. Alhamdulillah. Kemudian saat ini tema interviewnya yaitu kepulangan jilid 2, karena ini kepulangan jilid yang kedua kalinya dari Tursina ya Kak ya. Iya. Kemudian pematanya berapa hari Kakak libur Kak selama perpulangan yang jilid 2 ini? Nah, untuk perpulangan ini karena ini mungkin perpulangan akhir semester ya guys, jadi jangka waktunya lebih lama. Karena kemarin waktu tengah semester cuma 10 hari, sekarang jadi 15 hari. Yeay. Jadi puas ya Kak ya di KTP. Insya Allah. Dan apa capaian Kakak di hari libur ini Kak? Karena kan di hari libur juga di Tursina tuh ada namanya proyek perpulangan. Jadi kegiatan Kakak selama di hari libur apa yang Kakak isi? Jadi hari Sabtu itu kan aku ikut ikut travel. Jadi pas saat tiba di Tarakan, aku ketemu nenek aku dan sepupu-sepupu aku. Terus karena nggak mau buang-buang waktu, jadi kita langsung berangkat ke XX1 buat nonton Mufasa The Lion King. Nah, nonton Mufasa The Lion King kemarin itu Mama juga ikut ya Kak ya, adik Kia juga ikut. Alhamdulillah adik Kia anteng aja di bioskop. Cuman dari per film itu ada beberapa pesan yang dapat kita tangkap ya Kak ya. Kakak bisa nyimpulkan apa pesan-pesan yang kita tangkap dari film Mufasa? Jadi poin yang pertama itu diajarkan bagaimana seorang anak itu dia bisa bertahan hidup ketika dia berada jauh dari keluarganya, karena kan itu Mufasa itu dia terlepas dari keluarganya dan dia harus terbiasa hidup sendiri gitu guys. Jadi kita diajarkan kayak gitu. Dan poin yang kedua itu bagaimana seorang anak dia tetap bisa bertahan hidup di lingkungan yang awalnya tidak mensupport dia, dan dengan cara dia bertahan hidup itu dengan cara dia berjuang dan terus berlatih. Dan poin yang ketiga itu diajarkan bagaimana kita bisa menentukan antara perasaan dan masa depan kita di situasi yang mungkin dibilang cukup sulit ya. Jadi bagaimana kita bisa menentukan antara perasaan dan masa depan kita yang akan menentukan yang lebih baik untuk kita gitu. Recommended banget filmnya, kalian harus nonton. Dan itu untuk semua umur ya Kak, makanya Iya. kami bawa Baby Kia karena itu untuk semua umur. Kemudian setelah nonton Mufasa kemarin ya, ini langsung lanjut ke Pantai Amal. Nah, Pantai Amal itu kebetulan letaknya juga di Tarakan, jadi begitu habis selesai sholat berexersuan, kemudian kami lanjut ke Pantai Amal. Apa Kak yang pelajaran yang diambil dari liburan kita di Pantai Amal? Karena seperti yang kita tahu pada umumnya ya guys, kalau pantai itu bisa meredakan stres. Karena dengan aroma laut ada ion negatif yang bisa kita dapat, terus suara-suaranya yang menenangkan, dan itu bisa banget meredakan stres setelah aku menghadapi ujian di Tursina kemarin. Ya, Dan di Pantai Amal kita juga nyobain seafood, yaitu kerang kapah. Nah, kerang kapahnya itu nggak cuma kita temuin pas kita pesan makanan doang guys. Kerang kapah itu juga ada di pinggiran sungai, di pantainya juga. Soalnya kalian bisa nonton pokoknya di vlog aku, di situ ada aku sama keluarga aku lagi makan kerang kapah. Pokoknya kalian harus cobain, wajib banget. Mama juga meskipun di sini kita nggak pernah kesana Kak ya. Iya. Baru kemarin karena itu ide dari Acemia. Terima kasih Acemia, jadi bisa jalan-jalan ke Pantai Amal. Bisa kalian lihat kota di sini. Kemudian ini kan kemarin baru proyek liburannya, kemudian ada lagi proyek liburan yang hasil Zoom kemarin itu Kakak Zizi bisa milih antara mengajar TPA, kemudian membersihkan musola, apa lagi Kak?
yang Oh. bisa dipilih. sedekah makanan. Oh, sedekah makanan seperti itu. Nah, pada awalnya itu kan aku mau ngajar TPA-nya itu di TPQ aku sebelumnya. Ya, pokoknya TPQ aku yang ikutin pas SD. Tapi ternyata TPQ aku itu libur sampai tahun depan, guys, sampai minggu depan. Jadi, aku akhirnya memutuskan buat ngajar TPA yang ada di Saling Batu. Nah, karena Jumat besok aku mau ke Saling Batu, jadi aku bakal ngajar TPA di yang Saling Batu aja, guys. Doain aku ya. Oke, nah karena mamah lagi kerja, jadinya kakak Zizi bisa ngajar di TPA-nya itu di hari Sabtu ya kak ya. Jadi makan libur hari Jumat ini, sore kami ke Saling Batu, baru besok Sabtu sore baru bisa ngajar. Apa aja yang kakak lakukan selama menunggu proyek perpulangan kakak di hari Sabtu itu? Yang apa ngajari adik Alifah ya, seperti apa kak, coba ceritakan nama. Jadi guys, karena Alifa itu dia pengen masuk Tursina juga, ngikutin aku. Jadi aku mulai cerita ke dia bagaimana nanti di Tursina ada ujian ini, ada ujian itu, dan aku pelan-pelan juga ngajarin dia. Pertama aku ngajarin dia tahsin dulu guys, bacaan Al-Qurannya, karena dia belum begitu lancar huruf-huruf sama bacaan Al-Qurannya. Jadi aku mulai ajarin dari sekarang biar gak susah nanti pas di Tursina. Terus yang kedua aku ngajarin menyetrika, karena FYI di Tursina itu juga ada ujian kemandirian. Ujian kemandirian itu ada menyetrika, mencuci, dan gosok gigi guys. Jadi aku ngajarin menyetrika dan mencuci dulu, soalnya Alifa juga belum terbiasa menyetrika sama mencuci. Terus yang keempat itu aku ngajarin Alifa bersihin tempat tidur yang bener-bener kayak rapi banget, kayak spraynya nggak ada kusut-kusutnya, nggak ada gelombang-gelombangnya, jadi harus set-set gitu. Terus selimutnya juga harus rapi, dan kalau bersihin tempat tidur itu Alifa udah lumayan rapi guys. Terus yang ketiga, yang terakhir Alifa aku ajarin buat, pokoknya aku cerita-cerita aja ke dia, terus suruh biar dia nyiapin mental dia buat masuk pondok, karena di pondok itu kan kita bersosialisasi dengan banyak orang, dan saat di Tursina mungkin dia nanti iya bakal ketemu berbagai macam dari Sabang sampai Merauke. Jadi aku ajarin dia nanti dia harus menghadapi orang kayak gimana. Mungkin aku juga belum terlalu baik dalam menghadapi orang-orang, tapi setidaknya aku bisa ngasih gambaran ke dia gitu. Hikmah yang kakak ambil setelah 1 semester di Tursina kan, yang pertama tuh mengenai sosial tadi seperti yang kakak sampaikan, karena berbagai macam orang yang kakak temui di sana dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bagaimana kakak selalu kompak, terutama dengan teman sekamar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus berjuang dengan kurikulum yang berbeda ya guys, karena kebetulan Tursina ini adalah sekolah internasional dengan 3 kurikulum. Kemudian yang ketiga, semangat apa yang selalu kakak tanamkan ke diri kakak sehingga terus semangat menoreh prestasi ya kan, seperti kemarin yang mama pernah posting, Zizi juga mendapatkan juara 3 DAI se-Jawa Timur. Kemudian Zizi juga ketika mengikuti Go Thailand yang kebetulan menari Dayak kayak menari Kalimantan Utara dan mendapat juara 1. Kemudian Zizi juga jadi Tursina Ambassador. Coba kakak jelaskan dari ketiga poin itu bagaimana kakak bisa menjalankan semuanya kak. Jadi yang pertama karena emang kesusahan kita ketika di pondok itu ketika kita bertemu dengan berbagai macam orang guys dari Sabang sampai Merauke, dan kebetulan di kamarku itu ada berbagai suku, ada Papua, ada Sulawesi, Kalimantan sama Jawa guys. Jadi kayak udah lengkap banget di situ. Jadi aku mulai berlatih dari situ bagaimana kita menjaga kekompakan kita, dan caranya itu kita nggak boleh ego satu sama lain. Terus kalau misalnya ada teman kita yang emang salah ya harus ditegur guys, tapi ditegurnya itu dengan cara yang baik-baik gitu. Nah terus bagaimana caranya aku bisa membagi waktuku, dimana aku harus belajar fokus ke akademik, sama aku harus bagi waktuku buat ikutin lomba-lomba biar terus tetap berprestasi guys gitu. Karena padat ya kak jadwalnya kak ya di sana. Terus apa? Nah caranya itu kan kita ada waktunya di Tursina itu banyak banget kita dapat kesempatan buat ngikutin lomba-lomba guys. Jadi caranya itu ya kita harus
bener-bener bisa bagi waktu kita. Contohnya waktu dai itu aku ngikutin akademik, fokus ke akademik bener-bener waktu siang karena itu waktunya aku sekolah. Terus aku latihan dai itu dari sore sampai malam, itu bener-bener jadi malam aku tidurnya kayak yang nggak kayak teman-teman ke jam 9 jam berapa, karena walaupun aku tidurnya telat, aku capek-capek gini kan, tapi kan akhirnya hasilnya aku bisa berprestasi gitu. Ya, kemudian ya nilai tersendiri lah Kak ya. Kita memang harus men-challenge diri kita menjadi lebih baik karena memang sesuatu yang kita peroleh kalau mau lebih bagus itu pasti pengorbanannya harus lebih besar lagi seperti itu. Kemudian yang tadi Kak tentang Tursina Ambassador Kak, sedikit tentang Tursina Ambassador bagaimana? Nah, Tursina Ambassador ini guys, sebenarnya waktu daftar kan itu ada tiga atau 4 tahapan. Yang pertama ada seleksi berkas, terus ada, kalau udah lulus seleksi berkas ada fashion show, terus sama unjuk bakat, terus sama melatih kuis wawasan tentang recording itu kayak visi Tursina, ada religious, caring, open minded, sama inspiring. Nah, yang pertama itu seleksi berkas. Pada awalnya seleksi berkas itu aku kayak mau nggak ya gitu-gitu, soalnya aku juga kayaknya nggak mungkin aku lolos jadi Tursina Ambassador gitu loh, tapi sayang banget kalau aku nggak daftar gitu loh. Jadi aku tetap daftar, akhirnya aku ngisi form, terus ternyata lolos guys, alhamdulillah. Terus waktu fashion show itu kan kita udah dilihat sama seluruh anak Tursina, kita kayak tampil di depan umum gitu, dan ternyata alhamdulillah aku lolos untuk kedua kalinya. Padahal itu kayak bener-bener aku bajunya juga aku minjem ke teman aku, karena aku nggak stok ya Kak? Iya, karena aku nggak punya baju yang sesuai temanya. Aku ada baju tapi nggak sesuai temanya gitu guys, karena di situ ada ditentukan temanya. Jadi aku pinjem baju teman aku, dan itu bener-bener aku minjemnya pas pagi karena aku nggak kepikiran gitu loh guys. Nah terus aku lolos akhirnya fashion show. Terus pas unjuk bakat itu aku beneran nggak ada latihan sama sekali, dan itu aku kayak langsung di panggung gitu guys, mikirnya di panggung. Jadi kan itu awalnya aku mau ngedance bareng temanku, tapi ternyata temanku itu udah ada yang keeliminasi sama, ternyata tambahnya harus sendiri-sendiri. Jadi akhirnya temanku yang pakai lagu yang udah kita latihan itu, dan aku bener-bener harus milih lagu baru. Jadi aku milih lagu baru, terus dance, terus udah akhirnya aku pasrah di situ, kayak nggak mungkin aku lolos, orang kacau banget kayak gini. Dan ternyata pas pengumuman itu kan di panggung, kita kan di panggung disuruh baris semua di panggung. Terus nanti kalau nggak lolos nanti ininya dicabut, selendangnya dicabut. Nah ternyata aku langsung kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya aku lolos lagi guys. Dan terakhir itu kan kita udah lolos jadi 5 orang doang. Nah 5 orang doang itu udah jadi member inti lah, pokoknya member inti Tursina Ambassador. Dan waktu yang terakhir itu kan kuis wawasan seputar recording. Nah itu tuh kita cuma buat milih presiden Tursina Ambassador, kota Tursina Ambassador sama wakilnya. Dan akhirnya besoknya diumumin yang jadi ketua sama wakil Tursina Ambassador itu kelas 11 guys. Kelas 11 itu ada 2 orang. Terus aku sama temanku lagi sama kakak kelasku lagi 3 orang itu jadi membernya Tursina Ambassador doang gitu guys. Alhamdulillah. Ini kan banyak juga Kak ya. Iya. Kita dari Kalimantan Utara bisa mewakili di Tursina. Alhamdulillah. Ini tuh Tursina Ambassador yang tahun ini tuh nominasinya lebih sedikit karena tahun kemarin itu ada 8 orang guys, dan tahun ini cuma dipilih 5 orang doang. Jadi terima kasih banyak ya Kak ya atas prestasi semua yang Kakak torehkan di sana, dan pesan Mama mudah-mudahan Kakak semakin semangat. Memang di sini sangat luar biasa ya guys, mudah-mudahan Bibi tetap istiqomah, itu jadi doa Mama mudah istiqomah dan bisa nanti membimbing adiknya ketika nanti di sana. Mungkin terakhir Kak ada pesan-pesan dari untuk teman-teman di penonton. pesan aku untuk kalian semua, sebelum kalian benar-benar keluar dari zona aman kalian harus belajar ini, belajar itu. Karena aku sebelum masuk Tursina juga aku udah belajar, contohnya belajar tasin di TPQ. Jadi makanya aku nggak terlalu kesusahan ketika masuk di Tursina. Nah, kalian juga nggak boleh malas-malas guys, harus berjuang, berlatih, karena emang itu
itu kewajiban kita guys. Kalau kita malas-malasan terus ya kita nggak bisa berprestasi gitu. Nah terus dan yang paling penting itu yang nggak kalah penting juga, harus minta doa dari orang tua, karena ridho orang tua juga ridho Allah guys. Jadi aku waktu calling time aku selalu bilang sama mama, doakan Zizi sama doakan Zizi, dan alhamdulillahnya aku bisa berprestasi, aku bisa ngejalanin semuanya di Tersina ya. Karena aku selalu minta doa guys, karena aku berpikir kayak kalau aku cuma berjuang doang nggak mungkin cukup gitu. Jadi aku selalu minta doa mama, aku selalu minta doa papa. Pokoknya semua perjuangan kalian harus disertai dengan doa orang tua kalian juga guys. Harus ridho orang tua juga. Segitu aja ya video dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Yeay, dadah. See you next time. Thanks for watching. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.